Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengenalkan sekaligus menjelaskan kepada kalian tentang sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Pada tugas kelompok mata kuliah antropologi, dosen pengampu Agus Irfan SS MSI. Semester 2, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya, Muhammad Farhan Abbas dengan NIM 2022102. Saya Muhammad Wildan Satrio Andika dengan NIM 23122101. Saya Farhan Fadlilah dengan NIM 2202211010. Saya Muhammad Fadilah Maulana dengan NIM 22022141. Saya Adian Husaini Abdullah, NIM saya 2202211014. Keraton Kasepuhan Cirebon salah satu objek wisata sejarah yang ada di wilayah kota Cirebon, Jawa Barat. Sampai saat ini kondisinya masih terawat meski usianya sudah ratusan tahun. Secara keseluruhan bangunannya masih berdiri kokoh. Lokasi Keraton Kasepuhan berada di tengah-tengah kota sehingga tidak menyulitkan pengunjung untuk menjelajah ke kawasan tersebut. Salah satu destinasi wisata Cirebon ini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dan berbagai daerah di Indonesia termasuk juga mancanegara. Lahan Keraton Kasepuhan Cirebon secara keseluruhan luasnya 25 hektar. Dikelilingi tembok berwarna merah memasuki halaman depan keraton, mata akan ditujukan ke area Siti Inggil. Bangunan Siti Inggil merupakan bangunan pertama atau bangunan paling terdepan saat pengunjung memasuki kawasan keraton. Siti Inggil yang berarti tanah yang tinggi disebut juga lemah dhuwur dalam bahasa Cirebon. Siti Inggil terbuat dari susunan bata merah yang memiliki gaya arsitektur Majapahit yang mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Siti Inggil dikelilingi oleh tembok bata merah yang disebut Candi Bentar atau candi dalam kurung tumpukan bata. Sesuai dengan namanya, bangunan ini memiliki tinggi dan nampak seperti kompleks candi pada zaman Majapahit. Dalam hal ini, Candi Bentar diartikan sebagai bentuk gunungan yang merupakan simbol dari Mahameru atau tempat tinggal para dewa.
Di belakang saya ini terdapat Keraton Kasepuhan, keraton yang dulu disebut dengan nama Keraton Pakungwati, yang dibangun pada tahun 1529 pada masa pemerintahan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan sekarang dikenal dengan nama Keraton Kasepuhan. Sejak tahun 1678, generasi ke-6 Sunan Gunung Jati, karena proses sejarah Cirebon terbagi menjadi dua kesultanan kakak beradik yang dua-duanya menjadi seorang sultan. Kakaknya yang bernama Pangeran Martawijaya bergelar Sultan Sepuh Raja Samsudin Martawijaya bertahta di sini. Keratonnya disebut Keraton Kasepuhan Cirebon. Kalau di keraton ini, ada 5 warna utama yang sangat mendominasi. Ada warna-warna khusus seperti putih, itu adalah simbol kebersihan, kesucian. Ada warna hijau, simbolnya religius atau keagamaan. Seperti kita ketahui bahwa Cirebon ini, tujuan berdirinya Cirebon adalah syiar Islam. Jadi hijaunya adalah keagamaan. Kemudian ada warna merah, adalah simbol keperkasaan atau keberanian. Dan simbol warna kuning, ada simbolnya kejayaan atau keagungan. Satu lagi adalah hitam, lambang kebijakan. Seorang raja, seorang pemimpin harus bijak. Di dalam taman ini terdapat beberapa unsur khas dari Kesultanan Cirebon, yaitu nandi atau patung lembu kecil yang merupakan lambang kepercayaan agama Hindu sebagai toleransi terhadap kepercayaan yang telah berkembang sebelumnya. Selain itu, sepasang patung macan putih yang merupakan lambang kerajaan Pajajaran. Hal ini tidak terlepas dari pendiri Keraton Kasepuhan yang merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Meriam persembahan dari Prabu Kabunangka Pakuan merupakan meriam yang dinamai Ki Santona dan Nyi Santoni, tepat di belakang Taman Bundaran di Wartu yang bernama Gapura Kutawa Dasan. Motif dari Siti Inggil ini arsitekturnya arsitektur Hindu, walaupun Cirebon Kesultanan Islam. Kenapa? Berdirinya Cirebon masih ada Majapahit, dan arsitek Keraton Cirebon ini berasal dari Majapahit yang bernama Raden Sepat, tapi tinggalnya di Demak. Masih di area Keraton Kasepuhan Cirebon, terdapat bangunan baru yang dibuat oleh almarhum Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat pada tahun 2016 lalu. Bangunan ini adalah Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon, di mana museum ini tempat menyimpan pusaka atau kereta Singa Barong. Museum ini didesain mewah dengan arsitektur modern. Benda-benda pusaka pun disimpan dengan penataan yang rapi dan cantik. Begitu juga dengan tata letak penyimpanan kereta Singa Barong, didesain dengan dikelilingi oleh kaca. Di museum ini bisa dilihat berbagai jenis benda pusaka seperti senjata perang, baju raja, dan baju permaisuri, alat-alat kesenian, dan masih banyak lagi. Berkaitan dengan benda pusaka, kereta Singa Barong ini merupakan satu-satunya alat transportasi sultan pada zaman dahulu. Keraton ini Keraton Cirebon, pertama kali didirikan oleh putra dari Pajajaran, putranya dari Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walasungsang, sekitar pada tahun 1430. Letak keratonnya berada paling timur, dan pada saat itu wilayah Cirebon hanya meliputi perbatasan antara Losari sampai ke arah Indramayu, daerah Junti. Dan pada saat itu Cirebon di bawah wilayah Pajajaran. Nah, Raden Walasungsang oleh Prabu Siliwangi diangkat sebagai penguasa di Cirebon dengan gelar Pangeran Cakrabuana.
dan keratonnya disebut Pakungwati, mengambil nama putrinya yaitu Ratu. Kemudian Ratu Pakungwati ini oleh Pangeran Cakrabuana dinikahkan dengan sepupunya sendiri yaitu Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Dan pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati, dan masa pemerintahan Sunan Gunung Jatilah kemudian Cirebon mengalami masa kejayaan. Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai salah satu situs peninggalan sejarah yang masih sangat penting di Cirebon dapat dijadikan sebagai media yang dapat mengantarkan tercapainya pembelajaran sejarah dengan menempatkan media Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai media autentik di mana masyarakat dapat melihat langsung ke situs tersebut. Demikian perjalanan kami di salah satu destinasi wisata di kota Cirebon. Apa sih hubungannya Keraton Kasepuhan Cirebon ini dengan antropologi? Mari kita bahas bersama-sama. Etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku, bangsa, dan persebarannya. Etnolinguistik merupakan ilmu menelaah bahasa, bukan hanya dari struktur semata, tapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Contohnya di Keraton Kasepuhan Cirebon ini ialah adanya bangunan yang namanya dari bahasa Cirebon, yaitu bangunan Siti Inggil. Siti Inggil yang berarti tanah yang tinggi, disebut juga lemah dhuwur dalam bahasa Cirebon. Antropologi spesialisasi ialah pengkhususan kajian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam pemerintahan, pendidikan, dan peperangan. Adapun kaitannya dengan antropologi spesialisasi ini ialah Keraton Kasepuhan Cirebon ini dulunya disebut dengan nama Keraton Pakumwati yang dibangun pada tahun 1529 pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah atau biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati, dan sekarang dikenal dengan nama Keraton Kasepuhan sejak tahun 1678 pada generasi ke-6 Sunan Gunung Jati, karena proses sejarah Cirebon terbagi menjadi dua kesultanan, kakak beradik yang dua-duanya menjadi seorang sultan. Kakaknya yang bernama Pangeran Martawijaya bergelar Sultan Sepuh Raja Samsudin. Martawijaya bertahta di sini, maka karena itu keratonnya disebut Keraton Kasepuhan. Selanjutnya ada arkeologi, ilmu yang mengkaji penemuan-penemuan peninggalan budaya dan fosil-fosil manusia zaman dahulu. Cabang antropologi yang mempelajari benda-benda peninggalan lama dengan maksud untuk menggambarkan serta menerangkan perilaku manusia. Karena dalam peninggalan-peninggalan lama itulah terpantul ekspresi kebudayaannya. Contohnya ialah adanya bangunan Keraton Kasepuhan yang di dalamnya ada bangunan Siti Inggil, Candi Bentar, Nandi atau patung lembu kecil, sepasang patung macan putih, meriam Kisantoma dan Nyisantomi, kereta singa barong, senjata perang, baju raja dan permaisuri, alat-alat kesenian dan masih banyak lagi. Inilah video dokumenter dari kami mengenai sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Sekian dan terima kasih. Kumaha barudak? Well. Never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart,